Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Kita masih di program belajar sirah lewat video. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti beberapa video sebelumnya, silakan cek ulang di akun YouTube Happy Andi Bastoni Channel. Ya, silakan juga follow akun atau Instagram Happy Andi Bastoni untuk mendapatkan informasi-informasi terkait kajian ataupun kegiatan yang kami laksanakan yang lainnya. Baik, pada seri ini ya, kita akan bicara tentang periode masa remaja Rasul SAW. Ya. Pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah bahas bahwa masa remaja baginda Rasul SAW merupakan bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanamkan ya, beberapa kemampuan ya, bagian dari skenario tarbiyah ilahiyah kepada nabinya. Dan kita sudah bahas ya, pertama yang tarbiyah yang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad SAW remaja untuk disiapkan menjadi nabi adalah aspek leadership. Ya, di mana ini tercermin dalam proses penggembalaan hewan ternak ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi dengan menggembalakan hewan ternak ya, secara tidak langsung ya, maka baginda Rasul SAW sudah melatih jiwa leadership kepemimpinan dalam dirinya. Nah, detail silakan cek video sebelumnya. Nah, yang kedua adalah sisi spirit ruh tijari, spirit entrepreneurship. Spirit entrepreneurship yang kemudian dilakukan, diasah oleh baginda Rasul sejak remaja, bahkan pada usia belasan tahun ya, beliau sudah menggeluti dunia ini, dunia bisnis. Ya, walaupun tidak bisa disangkal bahwa mayoritas aktivitas bangsa Arab waktu itu memang menggeluti dunia bisnis. Artinya beda cerita barangkali kalau Nabi itu lahir di Nusantara, di Indonesia, di mana kita mungkin sebagian besar adalah agraris. Ya. Nah, bangsa Arab yang profesi utamanya adalah berbisnis, ya, demikian juga dengan baginda Rasulullah. Sejak usia belasan tahun, beliau sudah ikut pamannya berbisnis ke Syam, ya, menuju ke Syam. Kita ingat kisah bagaimana Nabi diajak dan kemudian di sebuah tempat ya, di daerah Yordania barangkali lokasinya hari ini, di daerah Basra. Beliau bertemu dengan seorang pendeta rahib ya, ada yang mengatakan rahib Nasrani Buhaira ya, yang meminta beliau mampir ke tempatnya ya, ke tempat ibadahnya, dan dari situ kemudian Buhaira ini memberikan isyarat kepada pamannya bahwa anak ini ya, anak remaja ini ya, mohon dijaga dengan baik ya, karena dia akan menjadi cikal bakal nabi akhir zaman. Tapi poinnya adalah bahwa Nabi menggeluti dunia bisnis, wirausaha, bahkan sampai nanti ini yang kemudian mempertemukan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha, seorang pengusaha, wanita pengusaha Makkah pada waktu itu ya. Nah, ini penting untuk kita telaah bagaimana di antara sisi yang harus kita kembangkan juga dalam diri anak-anak kita hari ini adalah ya, sisi entrepreneurship. Negeri kita yang kaya raya, gemah ripah loh Cinawi ini ya, tentu butuh sentuhan-sentuhan orang-orang yang punya jiwa bisnis ya, sebab hanya mereka yang punya jiwa bisnis itu yang kemudian bisa mengeksplorasi kekayaan alam ini. Nah, ini menjadi penting untuk menjadi perhatian kita bersama para jamaah dimanapun berada. Mulailah kita tanamkan ya, jiwa bisnis dalam anak-anak muda kita hari ini, generasi muda kita hari ini ya. Dan yang dimaksud dengan punya jiwa bisnis ini bukan harus menjadi pengusaha semua, enggak, tapi punya jiwa entrepreneurship dalam dirinya. Mereka yang punya jiwa entrepreneurship dalam dirinya ini, dia akan berusaha untuk mengembangkan dirinya ya, tidak gampang menyerah gitu ya. Sering saya sampaikan analoginya
Seorang dokter yang tidak punya jiwa entrepreneurship, barangkali dia akan bekerja di sebuah rumah sakit saja, selesai, berangkat pagi pulang sore. Tapi seorang dokter yang punya jiwa entrepreneurship, maka dia mungkin akan berpikir untuk membuka tempat dia mempraktekkan ilmunya, bahkan bisa saja suatu saat dia akan menggagas sebuah rumah sakit, ya. Demikian juga dengan seorang petani misalnya, ya, seorang petani yang hanya sekedar bertani, bercocok tanam, yang sekedar mungkin tidak cukup, ya, atau mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya saja, selesai. Tapi seorang petani yang punya jiwa entrepreneurship, maka dia akan berpikir besar, dia akan berpikir menanam lebih dan kemudian bisa dijual, sehingga menghasilkan produk yang lebih banyak. Nah, seorang ustadz, seorang guru juga demikian, ya. Seorang ustadz, guru yang tidak punya jiwa entrepreneurship, dia hanya akan berpikir mengajar, selesai saja. Tapi mereka yang punya jiwa entrepreneurship, ya, dia akan berpikir mendirikan sebuah lembaga pendidikan, pesantren, ma'had, ya, atau minimal lembaga-lembaga kursus. Mengapa? Dalam dirinya mengalir jiwa entrepreneurship. Karena itu, marilah kita tanamkan jiwa entrepreneurship ini dalam diri anak-anak kita, ya, dan ini penting, ya, untuk masa depan dirinya dan masa depan bangsa dan masyarakatnya. Kita ketemu lagi pada seri berikutnya. Saya Happy Andi Basoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.